Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Husna, tutor kimia adsen.id. Di video ini kita akan membahas soal-soal TKA Kimia. Tonton video ini sampai selesai ya. Kita bahas soal yang pertama. Sekelompok ahli kimia sedang mengidentifikasi senyawa hidrokarbon sederhana yang ditemukan pada minyak atsiri. Mereka menemukan bahwa senyawa tersebut hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Dari hasil analisis komposisi massa, ditemukan bahwa senyawa tersebut mengandung 85,7% karbon dan 14,3% hidrogen. Melalui alat spektrometri, diketahui bahwa massa molar senyawa tersebut adalah 42 gram per mol. Para ahli kimia menyimpulkan bahwa rumus empiris dan rumus molekul senyawa itu adalah CH2, ARC12, H1. Apakah kesimpulan tersebut benar? Oke, jadi video kali ini akan berkaitan pembahasannya dengan rumus empiris dan rumus molekul. Mari kita ingat lagi, apa itu rumus empiris? Oke, untuk mencari rumus empiris, kita akan membandingkan mol-mol dari unsur penyusunnya. Mol unsur penyusun. Karena di sini unsur penyusunnya adalah karbon dan hidrogen, berarti kita akan membandingkan mol karbon dan mol hidrogen. Oke. Jadi, rumus empiris itu perbandingan mol. Mol C dibanding dengan mol H. Oke. Nah, ingat lagi, mol itu apa? Mol itu adalah massa per AR atau massa per MR. Bebas, karena dia unsur, maka massa per AR. Massa C per ARC dibanding dengan massa H per ARH. Lalu, massa C-nya dapat dari mana? Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa persen karbon 85,7%. Nah, ini kita bisa samakan bahwa 100% itu adalah 100 gram gitu. Jadi, karena di sini kita berasumsi bahwa masanya 100 gram, massa total 100 gram, berarti massa C-nya adalah 85,7 gram. Gitu. Dan massa H adalah, ini massa ya, 14,3 gram. Gitu ya. Kita masukkan angkanya 85,7 per ARC-nya 12 dari soal. 12 dibanding dengan massa H-nya 14,3 gram. 14,3 per ARH itu 1. Oke. Nah, ini berarti kita bagi ya, 85,7 dibagi 12 itu hasilnya 7,14. 7,14 dibanding 14,3 bagi 1, 14,3. 14,3. Kemudian angka ini kita setarakan. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan nilai atau angka yang paling kecil, berarti 7,14. Kita bagi keduanya dengan 7,14. Oke. Maka diperoleh 1:2. Oke, berarti di sini ya kan? Oke, 1:2. Maka di sini si C-nya 1, H-nya 2. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Bagaimana cara mengetahui rumus molekulnya? Kita bisa lihat dari MR-nya. Oke, diketahui di sini bahwa massa molar senyawa. Oke. Massa molar senyawa itu adalah 42 di sini. Oke. Berarti di sini kita bandingkan saja. MR atau kita gunakan rumus MRRE itu
dikalikan dengan 1 faktor N sama dengan MR Rm atau massa rumus molekulnya atau massa molarnya gitu. Nah, MRRM-nya itu massa molar 42, masukkan 42 di sini. Kemudian MRRE-nya kita hitung. C itu 12 ditambah ARH itu 1 kali 2 berarti jadi 2 kali 1 ya. Dikali N. 14 dikali N sama dengan 42. Maka N sama dengan 3. Sehingga rumus molekul menjadi apa? CH2 dikali 3 gitu. Sama dengan C3, oke. C3H6 gitu. Oke, karena kita ingat lagi ya hubungan keduanya itu bahwa Re dikalikan 1 faktor N sama dengan Rm. Gitu. Maka dapatlah ini. Oke, dapatlah Re-nya CH2, Rm-nya C3H6. Kita lihat lagi opsi jawabannya. Yang A, benar karena CH2 adalah rumus empiris dan juga rumus molekulnya. Salah ya, ini opsi ini salah. Kenapa? Karena rumus molekulnya C3H6. Benar karena massa molar CH2 sama dengan 42 gram per mol. Nah, ini juga salah ya, karena kesimpulannya adalah salah. Gitu. Oke. Salah karena rasio mol unsur C dan H yang tepat adalah 1:1. Ini juga bukan. Kenapa? Karena rasionya 1:2. Oke. Salah karena CH2 adalah rumus empiris. Nah, ini. Tetapi massa molar 42 gram per mol menunjukkan rumus molekulnya adalah C3H6. Nah, ini dia jawaban yang kita cari. Dan yang E, salah karena rasio mol tidak sesuai dengan komposisi yang diberikan. Nah, jadi untuk rasio mol itu tergantung dengan komposisi yang diberikan. Jadi tadi kita mendapatkan mol kan dari membandingkan massa per AR. Massa kita dapatkan dari komposisi gitu ya. Jadi untuk jawaban ini, soal ini jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang kedua. Senyawa hidrokarbon isomer memiliki rumus molekul yang sama tetapi struktur berbeda. Perbedaan struktur ini secara signifikan mempengaruhi luas permukaan molekul, yang pada gilirannya menentukan kekuatan gaya tarik van der Waals atau gaya dispersi London antar molekul. Semakin besar luas permukaan, semakin kuat gaya van der Waals dan semakin tinggi titik didihnya. Berdasarkan prinsip ini, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan mengenai perbandingan titik didih dari pasangan isomer berikut. Oke, jadi di soal sudah dijelaskan ya, sudah dikasihkan teorinya bahwa semakin luas permukaannya, maka semakin tinggi titik didih. Kenapa? Karena jika luas permukaan sentuh antar molekul itu semakin besar, maka artinya akan membutuhkan energi yang lebih besar atau waktu yang lebih lama untuk melepaskan ikatannya. Makanya titik didihnya besar. Cuma sekarang tugas kita adalah kita menentukan nih di antara dua senyawa yang diberikan ini mana yang luas permukaannya akan lebih besar gitu. Pernyataan 1. Titik didih N-pentana lebih rendah daripada titik didih 2,2 dimetil propana. Berarti di sini kita harus bisa menggambarkan bentuk atau rumus dari N-pentana itu gitu kan. N-pentana, pentana berarti 5. Dia termasuk golongan alkana, berarti rantainya tunggal semua, 5C. Oke, 5C, karena dia N depannya dia lurus aja tuh, lurus aja gitu kan. CH3, CH2, 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 CH3. Kemudian 2,2 dimetil propana. Nah, triknya kita gambarkan dari kata belakangnya dulu atau rantai panjangnya dulu. Propana berarti ada 3C. Oke. Kemudian 2,2 di C kedua ada 2 buah cabang karena 2,2 berarti 2 buah cabang. C dan C. Oke, lengkapi hanya yang ini CH3, yang ini CH3, yang ini CH3 ya.
Oke, nah dibandingkan atau kita bandingkan kedua senyawa ini, mana kira-kira yang titik didihnya akan lebih besar? Yang rantai lurus atau rantai panjang gitu. Kenapa? Karena untuk senyawa yang rantainya panjang itu akan lebih besar luas permukaan sentuhnya gitu. Oke. Dipindahkan ya. Kenapa? Karena kita bayangkan deh, kita menempelkan atau mengelemkan dua buah buku gitu. Buku kan luas permukaannya besar tuh, buku ditempelkan seperti ini, yang bagian sampul depannya itu ditempelkan tuh gitu kan. Dibandingkan dengan kita menempelkan bagian sudutnya, yang lebih kecil luas permukaannya. Mana yang lebih mudah lepas? Iya, yang kecil kan, gitu kan. Atau kita ngelemin bola. Bola kan berarti sudut sentuhnya akan lebih kecil. Nah, bayangkan kalau senyawa bercabang itu adalah si bola. Sedangkan senyawa lurus itu adalah si buku tadi. Otomatis rantai panjang akan lebih susah lepas alias titik didih lebih tinggi. Oleh karena itu, pernyataan pertama ini tidak tepat. Oke. Kemudian pernyataan kedua, titik didih 2-metil butana lebih besar daripada titik didih N-pentana. Nah, lagi-lagi N-pentana itu pasti lantai lurus kan, yang kita gambarkan tadi yang ini. Oke. Yang ini 2-metil butana. Oke, 2-metil butana ini kakak gambarkan nih. Kakak gambarkan ya. Dari butananya dulu, C4. Gambarkan hanya, tuliskan hanya. Oke. 2 metil, berarti ada cabang metil di C kedua. Sini. Nah, ini dia 2 metil butana. Lagi-lagi kalau bercabang akan lebih rendah titik didihnya, maka ini tidak tepat juga ya. Tapi kalau seandainya kita bandingkan nih 2 metil butana dengan 2,2 dimetil propana, siapa yang akan lebih tinggi kira-kira? Ya, butana ya, karena lebih sedikit cabangnya gitu. Kemudian yang pernyataan ketiganya, titik didih 2,3 dimetil butana lebih rendah daripada titik didih N-heksana. Nah, dari pernyataan saja kita sudah tahu ya, ini tepat. Oke, ini harusnya tepat ya. Ini harusnya tepat. Oke, kenapa? Karena N-heksana rantainya lurus. Nah, kalau digambarkan itu kita gambarkan C-nya 6 lurus gitu kan, itu N-heksana. Sedangkan 2,3 dimetil butana itu berarti kalau kita gambarkan dia seperti ini sobat Acan. Butana berarti C-nya 4. Oke. Ada cabang metil di C kedua dan C ketiga. Ini C kedua, ini C ketiga. Kalau kita ngitungnya dari sudut sini. Ini C1-nya di sini, C2-nya di sini, C3-nya ini, C4-nya ini. Oke. Nah, terlihat ya, ini bercabang. Jadi pasti titik didihnya lebih rendah. Paham ya? Jadi jawabannya adalah tidak tepat, dan tepat. Berikutnya kita akan membahas soal terkait kesetimbangan kimia. Amonia NH3 adalah bahan baku penting dalam industri pupuk. Amonia diproduksi melalui proses Haber-Bosch yang melibatkan reaksi kesetimbangan berikut. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H negatif 92 kJ per mol. Untuk mengoptimalkan produksi dan mendapatkan NH3 sebanyak-banyaknya secara industri, dapat dilakukan upaya dengan memanfaatkan pergeseran kesetimbangan. Pernyataan mana saja yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan NH3 sebanyak-banyaknya? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, jadi di sini karena kita mau meningkatkan jumlah NH3 yang dihasilkan ya, kan kita punya reaksi itu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, lihat NH3 dalam reaksi itu posisinya di sebelah kanan. Berarti di sini kita mau menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Oke, delta H sama dengan negatif 92 kJ per mol. Kita mau menggeser reaksi sebelah kanan. Kita lihat pilihan yang pertama. Menurunkan konsentrasi gas H2 di dalam sistem.
Jadi, katanya tindakan yang pertama adalah menurunkan konsentrasi H2. Nah, jadi kalau dalam prinsip kesetimbangan, ketika salah satu konsentrasi itu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang diturunkan, gitu. Karena dia untuk mencapai posisi setimbang kembali, gitu. Berarti di sini kalau kita turunkan konsentrasi H2, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, alias ke pembentukan H2 kembali. Sehingga pastinya konsentrasi NH3 bukannya bertambah tapi malah berkurang. Maka jadinya opsi yang pertama ini tidak kita lakukan, tidak kita pilih. Yang kedua, menurunkan suhu sistem reaksi. Oke, untuk suhu, ketika suhu diturunkan, itu reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, gitu. Atau kalau di reaksi ini, yang eksoterm adalah yang ke kanan. Ini kan reaksi bolak-balik ya. Jadi kan kalau pembentukan NH3 itu reaksi eksoterm, tapi kalau kita balik reaksinya ke arah penguraian NH3, maka dia reaksi endoterm. Jadi ketika suhu diturunkan, itu dia geser ke reaksi eksoterm atau ke pembentukan NH3. Nah, benar, maka di sini ini adalah tindakan yang tepat. Atau bisa juga dengan logika seperti ini. Kalau kita menurunkan suhu sistem, berarti ada panas yang dilepaskan keluar, gitu ya. Ada panas yang dilepaskan keluar. Nah, untuk meningkatkan panas sistem kembali, maka produk harus ditambah hasilnya. Nah, karena di sini produk adalah NH3, maka menurunkan suhu adalah tindakan yang tepat untuk menambah pembentukan produk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, memperbesar volume wadah reaksi. Oke, untuk volume, kita akan melihat jumlah koefisien. Jadi ketika volume dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Kita lihat nih, di bagian reaktan itu berapa koefisiennya? 1, di sini ada 1 ya, kemudian tambah 3, alias 4. Gitu. Di bagian produk, ada berapa? 2. Oke. Berarti di sini koefisien reaktan lebih besar. Oke. Oleh karena itu, memperbesar volume akan menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan reaktan kembali. Artinya di sini konsentrasi NH3 nggak bertambah, malah berkurang. Jadi ini juga bukan opsi yang tepat yang kita pilih. Kemudian menambahkan gas N2 ke dalam campuran reaksi. Oke, kalau kita menambahkan gas N2, nah maka ini sejalan dengan yang konsentrasi tadi. Jadi pergeseran ke arah yang tidak ditambahkan atau dari arah yang ditambahkan menuju ke arah sebaliknya. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 karena yang ditambahkan N2 nih, dia geser ke arah NH3. Ini adalah tindakan yang tepat untuk menambah konsentrasi NH3. Berikutnya adalah meningkatkan tekanan total sistem. Nah, tekanan itu kebalikan dari volume gitu. Jadi ketika volume diperbesar, tekanan akan kecil. Ketika volume diperkecil, tekanan akan besar gitu. Jadi kalau meningkatkan tekanan total sistem, berarti dia akan geser ke arah koefisien yang lebih kecil. Karena tadi kan kalau memperbesar volume kan ke arah koefisien yang lebih besar gitu kan. Tapi kalau tekanan diperbesar maka ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, karena di sini produk adalah 2, total koefisien di sana, berarti dia akan geser ke produk atau ke pembentukan NH3. Ini juga benar. Oke. Jadi yang benar adalah menurunkan suhu sistem reaksi, menambahkan gas N2, dan meningkatkan tekanan total sistem. Kita bahas soal yang keempat. Disediakan 4 larutan yang memiliki konsentrasi molalitas yang sama, yaitu 0,1 molal. Larutan urea, garam dapur, glukosa, dan asam sulfat. Diketahui Kb air adalah 0,52, asumsikan bahwa NaCl dan H2SO4 terionisasi sempurna. Berdasarkan data dan konsep sifat koligatif, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Kita ingat kembali apa itu rumus perubahan kenaikan titik didih ya, titik didih. Oke, apa rumusnya? Delta TB sama dengan molalitas dikalikan Kb dikalikan I gitu. Jadi otomatis untuk semua larutan ini, untuk keempat-empatnya itu pasti akan menggunakan rumus yang sama. Ini, M dikali Kb dikali I. Nah, diketahui soal bahwa konsentrasi molalitasnya sama, 0,1. Dan Kb-nya juga sama. Otomatis yang akan membedakan
Yang akan membedakan perubahan itu adalah hanya nilai I saja, ya kan? Karena molaritasnya sama nih, Kb-nya sama, berarti ini yang akan beda. I itu apa? Itu faktor Van Hoff gitu. Adalah berapa jumlah partikel atau ion yang terlarut di dalam air. Yang terlarut dalam air gitu kan. Itu adalah si I. Faktor Van Hoff. Gitu. Kita lihat dari larutan urea. Nah, urea ini itu adalah senyawa non-elektrolit, ya kan? Jadi dia tidak terionisasi di dalam air. Ketika masukkan ke dalam air atau ke dalam kita larutkan, itu dia hanya satu partikel saja. Jadi untuk semua larutan non-elektrolit, maka nilai I-nya adalah 1. Jadi untuk delta TB urea nanti, delta TB urea itu sama dengan M dikali KB dikali 1. Kok dikali I sih? Dikali 1 ya. Dikali 1. Ya kan? Karena dia faktor Van Hoff-nya 1. Dia non elektrolit gitu. Kemudian garam dapur NaCl. Nah, NaCl itu kalau kita ionkan, dia akan menjadi ini tadi urea ya. Kita kasih nomor deh. Biar berbeda. Yang kedua NaCl. NaCl kalau kita larutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Sehingga faktor Van Hoff-nya atau I-nya menjadi 2. I-nya sama dengan 2. Maka delta TB-nya menjadi M dikali KB dikali 2. Ya kan? Berarti NaCl akan lebih besar daripada si urea karena dia dikali 2. Kemudian glukosa. Nah, glukosa itu dia juga larutan non-elektrolit. Dia sama dengan urea. Faktor Van Hoff-nya atau I sama dengan 1. Maka delta TB-nya untuk glukosa itu sama dengan M dikali KB dikali 1. Gitu. Yang keempat itu H2SO4. Kalau kita larutkan di air, dia akan menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Maka I-nya menjadi 3 karena ada 3 ion di dalam air. Gitu. Maka delta TB untuk si H2SO4 sama dengan M dikali KB dikali 3. Maka di antara semua larutan ini, dia adalah yang tertinggi perubahan titik didihnya nanti. Gitu. Kita lihat pernyataan pertama. Kenaikan titik didih delta TB larutan NaCl lebih kecil daripada larutan urea. Tidak tepat. Karena urea itu dia cuma dikali 1, NaCl dikali 2. Larutan H2SO4 memiliki titik didih tertinggi di antara keempat larutan tersebut. Nah, ini benar. Karena dia dikali 3. Gitu. Oke, ini tepat ini ya. Tepat. Kemudian, larutan glukosa dan urea memiliki kenaikan titik didih yang sama. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena molaritasnya sama, Kb-nya sama, I-nya juga sama. Ini juga benar. Jadi, ada 2 pernyataan benar di soal ini. Demikian pembahasan soal TKA Kimia bersama Kak Husna. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pintar!